Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Adi Setiadi. Nah, pada kali ini karena ini malam Jumat, saya akan menjelaskan sedikit cerita tentang horor. Jadi pada kali ini saya akan menceritakan kejadian unik yang saya alami sendiri. Ini pengalaman pribadi. Bagaimana rasanya ditindih hantu. Nah, sebelumnya apakah benar ketindihan saat tidur atau sleep paralysis itu ketindihan hantu? Menurut The American Sleep Disorder Association, sleep paralysis atau ketindihan adalah ketidakmampuan tubuh untuk mengendalikan otot selama terbangun di antara waktu malam dan pagi, atau bisa disebut hinopompik. Faktanya, secara ilmiah, ketindihan atau sleep paralysis terjadi ketika mekanisme otak dan tubuh tidak selaras. Nah, seperti itu penjelasan singkatnya. Namun kali ini saya akan membagikan kisah saya pribadi tentang sleep paralysis atau ketindihan. Awal mula kejadian ini terjadi antara tahun 2016 dan 2017. Kejadiannya terjadi di rumah saya ya. Saat itu rumah saya dibangun dari satu tingkat ke dua tingkat. Pada saat setelah selesai dibangun, langsung kan saya masukin barang-barang ke atasnya, kasur, tempat tidur, dan lain-lain. Karena baru banget dibangun dan baru banget beres. Dan pada saat itu rumah ini belum dihadiahi atau belum diadakan tahlilan atau selamatannya. Jadi sepertinya ada yang mengganggu pada saat itu. Nah, kalau menurut orang Sunda atau orang tua saya, ketindihan itu disebut erep-erep. Dan katanya ketindihan ini disebut juga karena hantu air. Nah, pertanyaan kalian pasti gini, gimana sih rasanya ketindihan? Aku belum pernah nyobain. Rasanya ketindihan itu rasanya anjing banget. serius ya, ini rasanya ketindihan itu sangat tidak enak sekali dan sangat seram tentunya. Apalagi saya posisi tidur sendirian di lantai 2, otomatis ketakutan itu bertambah. Jadi biasanya ketindihan itu terjadi pada jam-jam malam atau jam 12 ke atas. Jadi menurut orang tua saya, katanya erup-erup itu ditimbulkan karena adanya laba-laba besar yang hinggap di sekitar ruangan kita. Karena saya orangnya jorok ya, jadi ada beberapa sarang laba-laba dekat tempat tidur saya dan saya tidak membersihkannya. Sepertinya ada laba-laba di dalamnya. Dan saat saya coba membersihkannya, betul memang ada laba-laba. Lanjut ke bagaimana terjadinya sleep paralysis atau ketindihan. Pada saat itu mata kita terbuka. Kita terbangun secara tiba-tiba seperti ada yang membangunkan, tapi tidak ada. Mata kita terbuka. Kita bisa juga terbuka, bisa juga tertutup ya, tergantung kita. Dan mulut kita terkunci, badan kita terkunci, seperti ada yang menahan atau bisa disebut ditindih, seperti ada yang menindih tangan kita, ada yang menahan mulut kita untuk berbicara. Nah, saat kita mau berbicara, mau minta tolong, sepertinya seperti dilakban ya, tidak bisa sama sekali berbicara, sekuat tenaga pun tidak bisa. Kalau tadi secara ilmiah disebutkan itu karena ketidakselarasan antara tubuh kita. Namun itu bisa disanggah oleh saya, karena saya bisa berbicara karena saya membaca banyak doa saat ketindihan itu. Nah, kemudian badan kita, kenapa gak lari? Kita gak bisa gerak, saya gak bisa gerak sama sekali. Menggerakkan jadi seperti ini aja susah. Menggerakkan seperti ini susah, apalagi mau melangkah, sangat susah sekali. Dan itu terjadi beberapa menit, cukup lama. Kemudian saat itu banyak suara-suara yang tidak karuan atau suara-suara bising. Kalau kita bisa menafsirkan seperti orang teriak, enggak juga seperti orang teriak. Seperti orang yang berbisik-bisik, enggak juga. Jadi bingung mau menjelaskan kayak gimana. Rasanya kalau kita ada suara berdenging gitu di telinga kita, dan itu banyak banget dan lama banget. Nah, gimana sih cara mengatasi ketindihan ini? Kok saya gak bisa ya? Kok saya ketindihan terus ya tiap malam? Nah, ada cara unik yang saya coba sendiri dan saya lakukan sendiri. Nah, pada saat ketindihan itu karena kita gak bisa berbicara, kita gak bisa melangkah atau lari atau minta tolong, kita gak bisa apa-apa. Caranya yaitu dengan membaca doa, membaca tentang doa apapun yang kita tahu. Waktu itu saya dibaca apapun yang saya
ingat. Dari mulai surat-surat, dari mulai doa mau bepergian atau doa mau tidur lah, semuanya dibaca. Dan sampai terlepas itu ketika saya membaca doa tasyahud akhir yang atahiyatul mubarakatus salatu thayyibatulillah, itu sampai masih dajjal, itu saya baca berulang-ulang sampai akhirnya terlepas. Dan waktu terlepas itu saya baru bisa lari, baru bisa berteriak, dan baru bisa bergerak ya tentunya. Dan itu trik yang pertama. Trik yang kedua untuk pencegahan. Tadi itu kalau udah ketindihan gimana cara lepasnya? Dengan membaca doa. Dan saya rekomendasinya membaca doa iftitah itu, doa tasyahud itu. Nah, pencegahannya yaitu dengan, kalau saya biasanya meletakkan kitab atau Al-Quran di dekat kepala saya. Kalau saya ada di dekat tempat tidur itu ada semacam rak ya, saya tempatkan di dekat kepala saya, atau Al-Quran atau kitab yang berbau-bau agama gitu, boleh kalian coba untuk didekatkannya. Dan itu sangat membantu dan sangat berhasil. Saya juga pernah kejadian seperti ini. Saya ketindihan, saya membaca tasyahud dan lepas ya, udah bisa bergerak, udah bisa lari, dan tentunya sangat kaget. Dan kemudian saat saya tidur lagi, saya ketindihan lagi. Nah kan bingung. Dari situ saat saya mau tidur lagi, saya coba tempatkan Al-Quran atau kitab di dekat kepala saya. Dan sebelumnya ya tentu saja saya baca Al-Quran dulu untuk menjaga-jaga ya, takut ketindihan lagi. Dan itu sangat berhasil. Saat saya meletakkan, tidak ada lagi yang dinamakan ketindihan atau erup-erup itu. Dan perlu kalian ketahui bahwa menyimpan Al-Quran itu tidak boleh sembarangan, harus hati-hati sekali. Dan saya memilih rak yang tentunya sangat tinggi untuk mencegah dari jatuh atau tersenggol sama saya. Nah, bagi kalian yang takut akan peristiwa ini, tentu saja ini menjadi pencegahan buat kalian, dan ini menjadi referensi buat kalian agar tidak terjadi ketindihan. Caranya yaitu tadi, dengan meletakkan Al-Quran atau membaca doa sebelum tidur, membersihkan tempat tidur kalian tentunya. Dan menurut saya kalau itu dihubungkan dengan setan, bisa jadi, karena ketindihan itu bisa saya lepas saat saya membaca doa-doa. Kalau saya diam saja itu susah banget lepasnya. Kayak betul-betul ya, orang gimana lah kalau memegang kita gak bisa lepas kita, ya kayak gitu. Gimana kalau mulut kita dilakban gitu, gak bisa bicara, ya kayak gitu. Serem banget, sumpah serem banget. Apalagi saya di atas ini lantai 2 sendiri, wah seremnya. Pernah saya sekali ketindihan saat mati lampu, wah itu rasanya double kill. Ya mungkin segitu video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Bamen atau baca komen. Komen pertama dari Ihsan Muhammad. Jangan menyerah kak, memang cinta itu susah, tapi di akhirat kelak akan dibalas semua oleh Tuhan yang Maha Esa. Wah mantap, bijak sekali Ihsan Muhammad. Terima kasih. Kita lanjut. Komentar kedua dari Tiak Asyifa. Namanya sama kayak nama mantan aku. Emang semua Pami jahat? Wah mungkin gak semua Pami sih jahat, itu cuma kebetulan aja. Terima kasih. Kita lanjut. Lanjut dari Rama Gaming Rama. Wah ya mah gamer ini mah. Sedih banget, semoga ntar aku besar gak kayak gitu. Amin, kasih pin dong. Oke, udah di like tuh, nanti kasih pin ya kalau kamu komen lagi. Kita lanjut dari Dania Fitriana. Pinter ngeditnya, wah iya dong harus gitu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke komentar selanjutnya. Oke, dari Nepila. Wow, aku sih sebenarnya udah punya pacar, cuman gimana gitu aku pengen jomblo aja. Soalnya aku orangnya pemalu, serasa pengen keputusin jir. Boleh jomblo asal jangan selingkuh. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Ahmad Rizky. Ini beneran gua nanya. Enggak, ini bohongan. Tapi bagus kan ya. Terima kasih udah nonton. Dari Firda 27. Aku pun pernah merasakan yang seperti itu. Wah, kamu kebanyakan kayak cewek-cewek yang komen di video ini nih. Banyak banget yang tersakiti. Wah, si Fahmi emang jahat. Terima kasih buat semuanya udah nonton. Jangan lupa subscribe ya yang tombol merah ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.